First coffee in Brisbane. Gue mau cerita tentang DJI Osmo Pocket 4P. Jujur, ternyata nggak sesuai ekspektasi gue. Kenapa? Tunggu dulu, let me explain. Sebelumnya kenalan lagi, nama gue Aryo. Gue suka banget cerita dan bikin video soal teknologi. Gue nyobain banyak gadget, bikin podcast juga yang berhubungan dengan teknologi. Coba lihat dulu videonya, kalau cocok, monggo di subs. Much appreciated, thank you. Kita mulai ya. DJI Osmo Pocket 4P ini cukup ditunggu-tunggu sepertinya. Apalagi keluarnya nggak beda jauh sama Insta-Luna Ultra. Sama-sama pocket kamera dengan gimbal yang pertama kali menggunakan dua lensa sekaligus, wide and tele. Gue milih DJI karena dua alasan. Satu, karena gue udah ada di ekosistemnya, gue punya DJI gimbal dan beberapa mic-nya juga. Gue juga ada Osmo Nano yang sering banget gue pakai bikin video konten sama anak-anak gue di mobil. Lo bisa lihat video reviewnya di sini nih. Satu alasan lagi adalah karena ya lebih murah sih dari Insta-Luna. Signifikan murahnya. Tapi kan Luna ada detachable monitornya. Terus collab Leica pula. Bener sih. Tapi gue beli yang vlog combo. Ini semua ini bagian dari vlog combo yang juga dapat monitor kecil ini. Dan juga dapat mic, dapat lighting, dan cablesnya juga ada beberapa. Lumayan banget sebenarnya. Walau monitornya ini nggak detachable. Dan ya memang nggak ada kolaborasi sama Leica. Ini mungkin sayang sih karena gue fans Leica dan gue pakai Lightphone untuk salah satu dari driver gue. Tapi udah, gue waktu itu agak sulit cari waktu yang lebih lama untuk membandingkan lebih dalam. So, gue tetapkan pilihan gue di DJI karena waktu itu gue beli dengan tujuan mau gue bawa untuk liburan keluarga ke Australia. Jadi, seperti yang gue bilang, gue beli vlog combo. Ini semua nih. Di dalamnya termasuk satu DJI Mic Mini 2 yang bisa gonta-ganti casing secara magnetik. Terus juga akan cocok gue pakai untuk vlogging karena dengan gue sebagai main karakternya gue taruh aja untuk ngisi suaranya seolah-olah. Sama-sama DJI dan connect-nya itu gampang banget. Terus pakai vlog combo juga ngasih casing ini. Sayangnya yang pertama nih ya, casingnya ini soft case. Sedangkan Osmo Pocket 4P ini punya gimbal yang agak takut gitu, ringkih gitu, dan harus kayak diproteksi. Tidak ada hard case yang melindunginya. Jadi kayak sampai saat ini belum juga dijual terpisah yang official dari DJI. Adanya yang menawarkan third party ini. Boleh dibilang ya 3D printing. Plus poinnya adalah gue yang untuk yang nggak pakai Pocket 4, Pocket 3, Pocket 2 itu udah jauh improve lebih mudah dari Pocket yang pertama kali. Nah, tinggal toggle buat nyalain, toggle buat matiin, atau cepet-cepet touchscreen-nya lagi untuk stay di vertical mode-nya. Nah, terus tap D-pad-nya ini sekali buat aktifin trackingnya, 2 kali buat autofocus ke tengah, dan 3 kali buat balik arah ke arah kita kameranya. Overall, navigasinya tuh nggak butuh banyak waktu untuk dipelajarin, yang ya dicoba-coba aja, dan penting-penting lo pasti dapet. Nah, secara device-nya memang suatu improvement dari sebelumnya. Sebelum bahas dua lensa tadi, ada wide dan tele, lensa dasarnya sendiri juga udah menggunakan sensor yang lebih besar. 1 inch CMOS Gen 2. Hasil kamera tajam, dynamic range-nya luas, dan low light-nya itu juga bagus. Bisa ngerekam 4K 120 fps yang artinya bisa kita bikin jadi slow-mo. Bisa dengan menggunakan D-Lock juga, terus di color grading deh. Udah seperti itu lengkap banget untuk kamera profesional vlogger. Gue masih inget ya, zaman-zaman gue vlogging pakai kamera gede banget waktu itu, Micro Four Third-nya Panasonic. Dia tuh ada Lumix GH5 ditambah Joby Gorilla Pod dan external shotgun mic untuk dapat kualitas suara yang juga bagus, tapi berat banget. Bikin ototan nih. Berat banget. Jadi sebelum gue berangkat ke Australia, sebenarnya gue juga udah ngetes semua itu. Jadi fitur-fiturnya di acara tech juga. Hasilnya lo bisa lihat sendiri gimana hasil lensa utamanya, hasil lensa 3x opticalnya yang bisa sampai 12x digital. Terus juga hasil slow-mo-nya juga bisa dilihat sini. Hingga hasil suara with or without the DJI Mic 3. Dan semuanya itu udah di color grading. Hey, kita ngetes mic nih. Mic-nya DJI Osmo Pocket 4P. Ini tanpa menggunakan mic tambahan, ini langsung ke situ. Jadi kalau gue menjauh, suaranya hilang apa enggak, dengan suara yang sama masih ada apa enggak. Ini sekitar berapa nih? 10 meter mungkin. What do you think? Suaranya masih ada nggak? Dan ini menggunakan DJI Mac Mini 2 ya. Jadi kayaknya ini bagian dari vlog kombonya yang gue beli. Nah, suaranya apakah lebih baik? Tentunya harusnya sih lebih baik kalau lo memang menjauh kayak gini masih menggunakan Mac Mini 2. Bener nggak sih? Bener lah, gue suka ketuker soalnya gue juga ada yang Mac 3. Nah, dari sini sebenarnya udah menunjukkan hasilnya. Ya mungkin lo lihat aja, lo bisa lihat nanti di video lain.
Nah, gue bawa prakteknya nih ke liburan gue. Note that liburan ya, ini liburan gue ya, bukan liburan travel vlogger. Agak beda. Yang gue travel vlogger mungkin sendirian untuk rekam konten. Sedangkan gue bukan sendirian, tapi bawa istri, 2 anak, ada umur 10 sama umur 8 lagi aktif-aktifnya. Tapi gue juga berangkat sama keluarga adik gue dan ada 3 nenek-nenek di situ. Maksudnya adalah untuk selalu ready dengan kamera untuk rekam bikin konten itu bisa challenging. Gue liburan juga bukan untuk konten, it's not sponsored, it's not work, jadi ya liburan dengan sambil bikin konten ya cuman kalau ada waktu, kalau gampang, kalau tangan gue nggak dipegang anak, kalau gue nggak harus lari-lari ya gitulah. Sayangnya yang kedua dari produk ini adalah dia selain gak ada hard case tadi, itu berujung gue selalu harus masukin ke soft case-nya yang menurut gue tuh agak sempit kalau semuanya gue bawa, agak mepet gitu, dan agak sulit dan lama untuk keluar masukin, sambungin, lepasin segala macam untuk setting itu kayak aduh males ya. Berarti gue harus pasang lagi, ada extra proses, ada lepas lagi, masukin, oke. It's a little bit of a more work for me. Terus selain itu, untuk terus pegang aja kayak gini doang, terus taruh di kantong atau di tas. Kalau di kantong ya kepanjangan segini. Kalau di tas tuh takut gitu, gimbalnya kenapa-kenapa tanpa hard case. But okay, let's say we pass all that. Akhirnya udah biasa. Atau akhirnya kita beli tuh 3D printed case-nya. Kita pegang terus. Ini hasilnya nih kira-kira nih. Perjalanan gue di mobil, dari rumah ya, terus masuk pesawat, terus bawa anak, bawa koper, transit di Singapura, sampai akhirnya mendarat di Brisbane, itu masih bisa, gue masih niat, masih gue bela-belain lah repot-repotnya tadi. Dia keluar masuk tas tanpa gimbal dengan resiko gimbal bermasalah, gue antepin terus lah demi dapat hasil. Baru sampai Brisbane, masih sempet sih ngomong-ngomong ala-ala nge-vlog gitu, kameranya ngadepin ke gue dengan menggunakan mic-nya DJI Mic 3 gue pasang juga. Lo bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Gue belum pernah kesini. I lived in Perth for 3 years, but I've visited Melbourne and Sydney several times, but I never actually been to Brisbane. Brisbane is one of the livable cities in the world. According to Australia, it's not too crowded like Sydney or Melbourne. It's not too quiet like Perth. It's like in the middle of it. One of the main reasons I go here is because of Bluey. It's the city where Bluey comes from. So Bluey is a cartoon series funded by, some of them by the Australian government. And it's really, really becoming a favorite of my kids. So that's why we're here, one of the reasons. Now I'm here with the whole gang. Look. Terus kita lanjut makan Yoci, itu yogurt andalan anak-anak gue yang mereka tuh pinter banget jualannya. Lo bebas pilih topping, terus ujung-ujungnya ditimbang aja, lo beratnya berapa nanti dikaliin harganya gitu. Terus kita lanjut ke Brisbane Market, jajan, cari kopi, ketemu teman. Masih dapet lah vibe vlognya, ya nggak sih? Dan kalian bisa lihat kualitas gambar yang diambil itu semua menggunakan DJI Osmo Pocket 4P yang di color grading, yang emang bagus gak sih? Bener kan? Bagus. Terus coba lihat footage-footage di kapal feri sepulang gue dari Bluey's World, main di playground. Tuh favoritnya anak-anak banget tuh Bluey's World. Jadi kangen. Emang best sih Australia untuk free playgroundnya. Oke, balik kita bahas ke kualitas gambar. Kita ngomongin ease of use-nya juga. Segitu gampangnya sebenarnya anak gue, Shua, dia umurnya 8, sama ponakan gue Bio yang 1 tahun lebih muda, itu juga langsung ngerti cara makainya. Lihat nih, hasil main-main bikin film ala-ala dengan bonekanya. Nggak jelas sih ceritanya, nggak usah dianggap ya. Tapi ya, itu jelasin bahwa segitu gampangnya ease of use penggunaannya. I just wanna pee for a second. Fine, Blobby, go faster. We're going to Monster World. Monster World is really scary. Oh my God, that's the monsters! Monsters! There's a monster. There's monsters! Run away! Yeah, that's better. Hi, Permit. Wow! Lanjut, kita dari Brisbane, kita juga sempat ke Gold Coast untuk ke Warner Brothers Movie World. Di sini mulai kerasa capeknya ngeluarin Pocket 4P bolak-balik tas. Makin takut juga tuh, perasaan insecure bikin balakan kenapa-napa, kepentok sesuatu di tas, jadi footage-nya agak berkurang, jujur aja. Dan karena gue harus nemenin anak-anak naik ride segala macam, pokoknya ribetnya makin kerasa. Terus 4 hari di Brisbane, termasuk ke Gold Coast tuh footage makin tipis. Berikutnya kita pindah ke Sydney. Sekarang gue lagi ada di Opera House di Sydney, udah pindah ke Sydney nih guys. Ini belakang gue ada Opera House, gedung yang dibangun mulai dari tahun 40-an oleh arsitek Denmark, dan dia baru selesai di tahun 70-an, 73 kalau nggak salah. Dia tuh sempat lama karena masalah di budgetnya. Karena di saat itu di tahun 40-50-an itu berat banget untuk bikin shape yang kayak gini. So itu lama berantem soal budget, tapi akhirnya selesai di tahun 73. Ini udah masuk iconic lah, udah berapa tahun? 50-60 tahun berdiri. It's always like one of the world wonders. So we're just here to take photos. Look at the beautiful sunset there.
Tuh, pretty isn't it? Sydney bukan Sydney kalau tanpa Opera House. Turis banget ya. Walau gue dulu waktu kecil udah pernah kesini, tapi nggak seru kalau nggak sama keluarga sendiri akhirnya. Akhirnya gue 2 kali dalam trip itu ke Opera House. Satu dengan keluarga besar, termasuk nenek-neneknya, jalan-jalan, lihat sunset gitu ya. Satu lagi di hari berikutnya, gue dan istri balik ke Opera House, tapi lari. Kita lari dari Darling Harbour ke situ. Pengalamannya terus gue bawa tuh DJI Osmo Pocket 4P dalam keadaan berlari. Ini berguna banget untuk ngetes gimbalnya. And again, it serves the job. Dan udah sih. Gue jujur capek keluar masukin tas dengan worry gimbalnya rusak. Gue juga malas ngeluarin segala macam soft case-nya, dan ya udah gue nikmatin aja liburannya. So, vlognya sampai di situ aja. Sorry ya. Sampai Jakarta, ini baru sampai Jakarta gue beli casingnya. It works lah. Ternyata banyak yang nawarin 3D printed hard case-nya di e-commerce lah. Atau lo cari di Thread, gue juga di South-nya di Thread di situ. Siapa tahu ini ngebantu untuk next-nya. Mungkin next-nya akan gue pakein ini. Terus nanti kapan-kapan gue vlog lagi. Overall, gue ngerasa adanya 3X itu ngebantu kita untuk lebih cinematic. Yes, cinematic versi gue bukan cuma dari color grading-nya, tapi ada shots yang agak-agak bokeh, lebih detail, lebih drama. Di mix dengan wide shot yang bisa nunjukin landscape-nya yang luas. Jadi 3X lens ini ngebantu banget sebenarnya. Atau skenario lain tuh lebihnya dalam ngambil produk detail, karena kan gue tech reviewer suka datang ke tech launch gitu ya. Produk detail tuh bisa diambil dengan 3X. Zoom ke bagian detail setiap gadget tuh membantu banget. Kemarin kita ke launch Samsung Fold, sempat kita coba, hasilnya lumayan. Tapi karena kita juga pakai full frame kamera, video akhirnya kita pilih yang full frame yang lebih baik. Untuk soal tracking, dia tuh udah pakai Active Track 8.0. Ini udah level berikutnya ya, yang bisa nge-track subjek dalam frame, dalam bingkai. Cukup dengan double tap aja di situ di screen-nya. Dengan begitu bingkai kuning akan berubah jadi warna hijau. Yang artinya subjek tuh udah ke-lock. Yang keren juga adalah ketika ada orang lain tiba-tiba nutupin muka kita, ada orang lewat lah, dia akan tetap nge-track muka kita sesudahnya dapat lagi. So, tracking works well. Well, at least ya mungkin suatu saat nanti harus gue compare sama Luna. We'll see. Follow aja Instagramnya. Siapa tahu gue ada kesempatan untuk compare, gue taruh situ deh. Tapi sebelum lo tanya lebih jauh, kalau dari jauh kontrolnya gimana? Nah, ini nih, monitor kecil ini nih. Monitornya kekecilan nggak sih? Nggak kelihatan dong. Tenang dulu. Gue dapat monitor tambahan yang termasuk dalam vlog combo. Jadi bukan basic kombonya. Ini vlog combo dengan harga sekitar 12,5 juta. Ini kenalin namanya Osmo Frame Tab. Monitor kecil tambahan yang harusnya cuma ada di DJI Osmo Mobile 8P, tapi di sini kita dapat. Fungsinya bukan sekedar preview aja, joysticknya juga works, ada tombol record, dia bisa double tap untuk tracking juga. It works well. Bedanya cuman ya mungkin sama Luna dia nggak magnet nempel ke device-nya ya. Mungkin itu aja bedanya. Satu lagi yang gue lupa nih adalah baterai. Baterainya cuma 1545 mAh. Gue sih ngerasa agak kurang ya. Belum silicon carbon mungkin. I don't know. Secara teori dia tuh ngeklaim bertahan 210 menit. Tapi gue merasa tuh masih agak kurang ya. Nah, gue mau saranin beberapa aksesoris tambahan dari Acmic. Ini kalau udah gini-gini gue percayanya Acmic nih. Untuk power bank ada Acmic Neo Power 10. Dia tuh 10.000 mAh, bisa charging buat 30-35 watt. Cocok buat Osmo Pocket 4P, Pocket 4, dan Pocket 3 bahkan. Nah, untuk chargernya gue pakai ini Acmic CPD45 USB-C, dan dia 45 watt chargingnya. Dan charger mobil pakai yang ini, totalnya itu sampai 95 watt dengan colokan yang beda-beda nih. Dan tentu kabelnya gue pakai Acmic Autoline, kabel charging yang unik yang bisa mati sendiri kalau nge-charge-nya udah penuh, jadi nggak overcharging, nggak merusak baterainya. So overall, device ini tuh bagus banget. Memang memecahkan masalah kalau lo lihat zamannya harus vlogging pakai kamera gede-gede dan aksesorisnya. Kualitasnya udah bagus banget, dan harganya pun dibandingkan dengan kamera setup yang gue dulu pakai, wah itu sih heaven and earth, mungkin jauh banget ya. Jauh banget, jauh lebih murah. Terus dibandingkan dengan Luna pun, dia juga lumayan jauh murahnya. Terus kenapa di awal tadi gue bilang nggak sesuai ekspektasi gue? Ternyata ribetnya itu bikin gue masih prefer pakai smartphone untuk bikin video-video. Walau ada distraksi notifikasi dan harus berbagi baterainya dengan kegunaan smartphone itu sendiri, but it's just simpler. Jujur, gue nggak butuh stabilnya gimbal dalam konten-konten gue kebanyakan. Stabilizer di smartphone itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Tinggal beli aksesoris seperti mic, monopod, mungkin sesuai dengan selera lah ya, atau kebutuhan. Ini balik lagi ke preference. Gue nggak bilang device-nya nggak bagus, malah bagus banget. Cuma nggak cocok aja.
dan itu pun mungkin nggak cocok buat gue. Siapa tahu buat kalian cocok. But please, if you guys are different or somehow you can convince me to think otherwise, you get any tips, feel free to do so. Tulis di kolom komen apa mungkin gue salah atau gue belum nemu enaknya aja. Kasih tahu gue please. Gue mungkin masih mau coba-coba lagi untuk yang berikutnya. Yeah, don't forget to sub. See you on the next video. Bye now. Be nice.